Halo sahabat liputan.com, balik lagi di headline edisi 3 Maret 2023 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang Anas Urbaningrum bebas April 2023. Peluang kembali ke panggung politik? Simak penjelasannya. Baliho raksasa di jalan alternatif Cibubur, tepat di persimpangan tol Jatikarya, membuat heboh beberapa waktu lalu. Sebab billboard yang memuat foto mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak jauh dari kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Diketahui Anas memiliki hubungan yang panas dengan SBY dan Demokrat sejak kasus korupsi Hambalang mencuat ke publik. Baliho itu memuat foto besar Anas Urbaningrum dengan tulisan singkat "Tunggu Beta Bale", yang berarti tunggu aku kembali. Kemunculan baliho ini bertepatan jelang bebasnya Anas Urbaningrum dari penjara setelah menjalani masa hukuman atas kasus gratifikasi dan korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Anas dikabarkan akan bebas pada April 2023 mendatang. Saat ini Anas Urbaningrum masih menjalani hukuman 8 tahun penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Anas akan bebas bulan depan setelah hukumannya disunat dari semula 14 tahun menjadi 8 tahun lewat upaya peninjauan kembali. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, memastikan Anas Urbaningrum akan langsung bergabung ke partainya setelah keluar dari penjara. Anas akan menempati jabatan khusus dan strategis di PKN. Gede optimistis kembalinya Anas Urbaningrum akan memiliki dampak besar pada dinamika politik nasional. Dia lantas menyinggung soal Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menurutnya sama-sama korban kriminalisasi politik seperti Anas. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Praitno, melihat PKN memang disiapkan sebagai landasan pacu bagi kebebasan Anas Urbaningrum. Hal itu jelas disampaikan Ketum PKN Gede Pasek Suardika yang merupakan loyalis Anas. Sekalipun Anas Urbaningrum tidak memiliki hak politik selama 5 tahun ke depan, menurut Adi kisahnya banyak ditunggu masyarakat, terutama terkait kasus hukum yang menjeratnya. Apalagi Anas dan sejumlah loyalisnya mengatakan Anas telah dizalimi dan dikriminalisasi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menuturkan, PKN bisa dianggap sebagai replika politik Anas Urbaningrum yang akan berhadapan dengan Partai Demokrat. Bahkan PKN bisa dibilang sebagai antitesa partainya Susilo Bambang Yudhoyono itu. Hal senada juga disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti. Menurutnya, Anas tetap berpeluang besar terjun ke panggung politik nasional lewat Partai Kebangkitan Nusantara, meski dia tidak memiliki hak dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara. Anas menurutnya memang disiapkan menjadi salah satu tokoh di PKN. Namun, untuk saat ini daya tarik Anas belum mampu mendongkrak suara untuk partai yang baru bertarung di pemilu 2024 itu. Rai juga belum melihat PKN jadi ancaman serius bagi Partai Demokrat pada pemilu 2024. Rai menuturkan, PKN masih butuh waktu lama untuk bisa memenangkan pemilu 2024 dan memiliki kursi di DPR RI. Namun, dia tak menutup kemungkinan PKN bisa menang di daerah-daerah tertentu, seperti yang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo pada 2019 lalu. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono enggan menanggapi kabar tentang Anas Urbaningrum yang akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara. AHY mengatakan dirinya tak ada urusan dengan apapun yang akan dilakukan Anas. Di lokasi yang sama Kamis kemarin, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon menanggapi surat terbuka Anas Urbaningrum dari balik penjara yang menyinggung soal kezaliman dan kriminalisasi. Dia meminta Anas sebaiknya tidak melakukan bluffing alias menggertak maupun fitnah. Herman pun mengajak mantan politikus senior Partai Demokrat tersebut berpolitik dan berkontestasi dengan sehat. Herman juga mengaku tidak tahu apakah surat itu ditujukan kepada Partai Demokrat atau pihak lain. Ia malah mendoakan Anas agar segera bebas dari persoalan hukum. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra merespons pernyataan Ketum DPP PKN Gede Pasek Suardika yang menyebut Anas Urbaningrum akan melakukan serangan balik setelah bebas dari penjara. Dia menegaskan Demokrat tidak gentar dengan ancaman tersebut. Herzaki mengatakan, Demokrat saat ini berbeda dengan masa lalu. Partai berlambang Mercy ini mengklaim telah bersih-bersih dari generasi korup. Mereka yang membuat masalah besar telah ditangkap KPK dan Partai Demokrat saat ini lebih fokus pada rakyat dan menghadapi pemilu 2024. Karena itu,
Dia menyatakan persoalan Anas Urbaningrum sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Partai Demokrat. Demokrat akan menjadikan kasus-kasus korupsi yang menjerat kader terdahulunya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan dalam membangun bangsa. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.